Suara rem bus mendecit tajam membuat Nisa terbangun dari tidurnya. Ia mengucek mata, lalu menatap keluar jendela. Jalanan sepi, hanya ada satu warung kopi kecil yang masih buka dengan cahaya lampu temaram. Ia menoleh ke arah penumpang lain, tapi hanya ada dua orang yang tampak seperti penduduk lokal dan sudah berdiri hendak turun. Ini bukan kota wisata? Gumam Nisa bingung, lalu segera berdiri. Pak, ini sampai mana ya? Tanya Nisa pada kenek bus yang sudah mulai membereskan barang di depan. Ini terminal akhir, Mbak. Semua turun di sini, jawabnya singkat. Nisa panik. Ia merogoh saku celana dan mengambil ponselnya. Layar menyala sebentar, baterai tinggal 5% dan sinyalnya hilang total. Wah gawat, gimana ini? Bisiknya. Ia menatap sekitar terminal yang sangat kecil dan sunyi. Tak ada petugas, tak ada papan informasi, hanya angin malam yang menusuk tulang. Ia turun dengan ragu. Kedinginan, lelah, dan mulai merasa takut, ia berjalan menyusuri jalan kecil yang mengarah ke arah lampu samar di kejauhan. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah papan kayu tua di pinggir jalan. Tulisannya nyaris tak terbaca, tapi masih bisa dikenali. Penginapan Sumber Asri 200 meter. Nisa menelan ludah. Meskipun ragu, ia sadar tak ada pilihan lain. Menginap semalam adalah solusi paling masuk akal. Ia menghela napas, lalu berjalan mengikuti arah papan tersebut. Jalanan menuju penginapan sangat sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali desiran angin yang membuat dedaunan bergetar. Semoga masih ada kamar, dan semoga aman, gumamnya. Ia terus berjalan dengan rasa cemas yang mulai menggelayuti. Bangunan penginapan itu akhirnya tampak di ujung jalan. Berdiri sunyi di antara pepohonan tua, penginapan itu terlihat seperti rumah besar zaman dulu. Jendelanya kusam, dan atapnya tampak miring di beberapa sisi. Tapi lampu gantung di teras depan masih menyala redup, memberi kesan seolah-olah tempat itu masih aktif menerima tamu. Nisa berdiri di depan gerbang kayu yang terbuka setengah. Ia menatap ke arah papan nama di atas pintu masuk. Penginapan Sumber Asri. Huruf-hurufnya usang, hampir tak terbaca. Yah, daripada tidur di jalan, katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia melangkah masuk, melewati halaman yang ditumbuhi rerumputan liar. Begitu membuka pintu depan, suara derit kayu menyambutnya, seolah rumah itu sudah lama tidak dibuka. Lobi penginapan itu kosong. Lampunya remang-remang, perabotnya antik dan berdebu. Di belakang meja resepsionis, berdiri seorang pria tinggi kurus dengan wajah pucat dan ekspresi datar. Ia tak mengucap salam atau menyambut ramah seperti resepsionis pada umumnya, hanya berdiri menatap Nisa dengan mata sayu yang tak berkedip. Nisa berdeham gugup. Permisi? Malam. Masih ada kamar kosong? Pria itu menjawab dengan suara berat dan datar. Kamar 32. Nisa mengernyit. Ia sempat melirik papan informasi kecil di dinding. Berapa semalam? Tanyanya sambil merogoh dompet. Pria itu menggeleng pelan. Bayar saat keluar. Lalu ia mengambil kunci kuningan kecil dari laci dan meletakkannya di atas meja tanpa berkata apa-apa lagi. Nisa mengambil kunci itu dengan ragu, menatap nomor 32 yang terukir samar. Sebuah lorong panjang membentang ke arah belakang penginapan. Lorong itu gelap dan sempit, hanya diterangi lampu dinding yang kelap-kelip. Saat Nisa mulai melangkah, ia merasa ada yang aneh. Hawa dingin, bau tanah basah, dan sensasi seolah ada yang mengawasinya dari balik gelap. Tapi tetap saja ia melanjutkan langkah, karena dalam benaknya ia hanya butuh tidur. 1 malam saja. Lorong menuju kamar terasa semakin sempit dan gelap. Dindingnya lembab, kadang terdengar tetesan air dari atas langit-langit. Nisa menggenggam kunci erat-erat sambil menahan napas. Setiap langkah terasa berat, dan entah kenapa, suara langkah kakinya seperti bergema aneh, seolah ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Tapi saat ia menoleh, lorong itu tetap kosong. Ia membuka pintu perlahan. Bunyi engsel yang berderit panjang menyambut, seperti tangisan besi tua yang kesakitan. Begitu pintu terbuka, Nisa terpaku. Kamarnya jauh dari ekspektasi. Tak ada kasur empuk, tak ada TV, bahkan tak ada lampu utama. Hanya sebuah lentera tua tergantung di sudut ruangan, memberikan cahaya redup yang menari-nari di dinding. Di sudut kamar ada sesuatu yang terlihat seperti tempat tidur. Dinding ruangan dipenuhi noda hitam, lembab, dan bau kamar itu sangat menusuk, seperti daging yang membusuk. Tapi karena tubuhnya lelah dan pikirannya kalut, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin, ini gaya penginapan tradisional. Ya, mungkin. Nggak semua penginapan harus mewah, bisiknya mencoba menenangkan diri. Ia menaruh kopernya, duduk di atas jerami yang anehnya terasa agak empuk. Ia mengira itu kasur tua dengan spring bed di dalamnya, yang hanya dibungkus karung kasar. Aneh,
Tapi cukup buat tidur semalam, ucapnya lagi sambil merebahkan diri. Saat ia hendak memejamkan mata, pandangannya tertumbuk pada sesuatu di sudut ruangan. Ada nampan tua, dan di atasnya sepotong daging mentah berwarna gelap, masih segar, bahkan masih meneteskan darah. Ia meringis, jijik, tapi juga heran. Siapa yang naruh ini? Sarapan? Gumamnya. Tapi rasa lapar yang menggigit perut membuat logikanya menipis. Ia pikir mungkin daging sapi mentah, semacam makanan khas daerah yang aneh. Ia menggigit sedikit, mencoba melawan rasa mual. Rasanya aneh, tapi ya udahlah. Ia tak tahu, daging itu bukanlah daging biasa. Dan kasur itu bukanlah spring bed tua. Malam pun berlalu, dan Nisa tertidur di atas jerami busuk dengan perut yang baru saja menelan sesuatu yang bahkan bukan berasal dari dunia manusia. Pagi datang tanpa suara. Tak ada ayam berkokok, tak ada sinar matahari yang menyusup lewat jendela. Ruangan tetap gelap, hanya lentera yang masih menyala lemah seolah tak pernah padam. Nisa membuka mata perlahan. Lehernya pegal, punggungnya sakit. Ia mengerang pelan lalu duduk menatap sekeliling dengan tatapan kosong. "Kenapa kamar ini nggak punya jendela ya?" gumamnya. Ia mengedarkan pandangan. Ruangan itu terasa lebih lembab dari semalam. Bau busuk masih menggantung, bahkan makin menyengat. Ia berdiri dan membuka pintu kamar. Lorong masih sama, gelap dan sunyi. Tak ada suara aktivitas seperti biasanya di penginapan. Tak ada tamu lain yang berlalu lalang, tak ada suara dari dapur atau televisi dari kamar sebelah. Ia melangkah keluar dan berjalan menyusuri lorong. Setiap pintu yang ia lewati tertutup rapat. Tak ada nomor kamar, tak ada suara dari dalam. Hingga ia sampai di lobi. Lobi itu kosong. Tak ada resepsionis, tak ada suara apapun. Meja resepsionis berdiri diam dengan lapisan debu yang entah sejak kapan menumpuk. "Pak," panggil Nisa. "Henning." Ia mengetuk meja. "Permisi? Halo?" Tak ada yang menjawab. Jantung Nisa mulai berdegup cepat. Kepalanya mulai terasa pening. Ia berbalik berniat keluar dari penginapan, tapi langkahnya terhenti. Pintu utama sudah tidak ada. Yang ada hanya dinding kayu tua, seolah pintu itu tak pernah ada di sana. Ini, apaan sih? Ia mundur beberapa langkah. Rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ada pintu lain. Mungkin ini bagian belakang. Ia kembali ke lorong, mencoba mencari jalan keluar lain. Dan saat ia berbalik, lorong itu tak lagi sama. Dindingnya berubah, tak lagi berlapis kayu, melainkan batu-batu tua yang lembab, berlumut, dan berdarah. Nisa terdiam, nafasnya sesak. Ia mulai sadar, tempat ini bukan penginapan biasa. Langkah Nisa gemetar. Lorong yang ia lihat sekarang tak lagi menyerupai bangunan manusia. Dinding-dinding dari batu itu berdenyut seperti daging hidup, dan di beberapa sisi ia melihat semacam urat besar yang berdenyut pelan, mengalirkan cairan kehitaman yang menjijikkan. Bau busuk semakin menusuk, bercampur amis, dan udara terasa berat seolah mengandung sesuatu yang bukan oksigen. Ini bukan dunia nyata, bukan penginapan. Ini tempat apa? Ia mundur perlahan, mencoba menahan napas. Tapi di belakang, suara berdecit seperti kuku yang menggaruk batu mulai terdengar. Lalu, desahan napas berat sangat dekat. "Siapa di sana?" serunya panik, membalikan badan. Kosong. Namun rasa diawasi itu tak menghilang. Ia mulai lari kembali ke kamarnya. Tapi saat pintu kamar ia buka, ruangan itu tak lagi sama. Kini penuh dengan tulang belulang berserakan. Dan di tengah ruangan itu, nampan makanan yang semalam ia makan. Masih ada sisa, dan kali ini lebih jelas. Sepotong daging membusuk, penuh belatung, dengan kuku manusia mencuat dari ujungnya. "Ya Allah!" Nisa menjerit, muntah seketika. Tangannya gemetar. Nafasnya memburu. Air mata mulai jatuh tak tertahan. Ia menutup wajahnya, tapi bau daging bangkai itu menempel kuat di hidung dan tenggorokannya. Ia baru sadar. Apa yang ia kira kasur spring bed semalam, sebenarnya hanya jerami dan kain goni tua yang ditumpuk di atas balok kayu lapuk. Ia tidur di tempat ternak, bukan kamar tamu. Dan daging mentah itu bukan makanan. Itu bangkai. Bangkai manusia. Nisa jatuh terduduk, tak sanggup berdiri. "Tempat ini neraka," bisiknya lemah. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari luar kamar. Dan suara itu bukan manusia. Langkah kaki itu terdengar pelan namun berat, seolah makhluk besar sedang menyeret tubuhnya melewati lorong yang lengket dan berlendir. Nisa menahan napas. Ia mundur perlahan menjauhi pintu kamar yang masih terbuka. Jangan ke sini," bisiknya dengan suara tercekat. Dari celah pintu, ia melihat bayangan lewat. Besar, tinggi, dengan tangan panjang menyentuh lantai dan kuku-kuku hitam yang mencakar batu. Tubuhnya samar, seperti kabut tebal yang punya wujud.
Tapi yang paling mengerikan adalah kepalanya, kepala manusia, namun terbalik. Matanya ada di bawah dagu, menghadap ke dalam, seolah menatap isi tubuhnya sendiri. Makhluk itu berhenti di depan kamarnya. Nisa membekap mulut, tubuhnya bergetar hebat. Ia berjongkok di pojokan, merapat ke dinding. Air matanya menetes tanpa suara. Tubuhnya seperti lumpuh oleh rasa takut. Makhluk itu melongok ke dalam kamar, mencium udara. Lalu terdengar suaranya. "Sudah makan ya?" Suara itu serak dalam dan terdengar dari banyak arah, seolah dinding ikut berbicara. Nisa tak menjawab. Ia hanya menunduk, berharap makhluk itu pergi. Hening. Lalu pintu kamar menutup sendiri. Nisa tersentak, matanya membelalak. Ia berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, namun terkunci. Tak bisa dibuka dari dalam. "Jangan begini, tolong, keluarkan aku." Jeritnya sambil menghentakkan tubuh ke pintu. Tapi tak ada yang menjawab. Dan malam pun kembali datang, dengan daging baru di atas nampan. Kali ini masih hangat dan masih berdetak. Nisa terduduk lemas di pojok ruangan. Matanya tak lepas dari potongan daging segar yang baru muncul di atas nampan jerami. Kali ini daging itu masih merah muda, hangat dan basah. Perlahan meneteskan darah segar, menimbulkan suara tuk yang menggema di kesunyian kamar. Ia menutup mulut, mencoba menahan rasa mual. Tapi perutnya berontak. 2 hari di tempat ini dan setiap makanan yang muncul selalu daging. Dan ia tanpa sadar memakannya, demi bertahan. "Ya Allah, ampuni aku," gumamnya, tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Nisa menoleh cepat, tubuhnya tegang, tangannya bergerak gemetar ke arah pintu, tapi ia tak berani membuka. Lalu terdengar suara dari balik pintu. "Nisa, ini Om." Suara itu, suara yang sangat ia kenal. "Om?" Suaranya tercekat. "Om Fadli?" "Iya, Nisa. Buka pintunya. Kamu harus keluar dari tempat ini sekarang." Nisa langsung berdiri, tergopoh ke arah pintu. Ia mencoba membuka kunci, dan kali ini, dengan keajaiban yang sulit dijelaskan, pintunya terbuka. Di luar, sosok lelaki berpeci putih, berjenggot, berdiri tegap. Wajahnya tegas, tapi matanya berkaca-kaca saat melihat Nisa dalam keadaan lusuh, pucat, dan hampir gila. "Nisa, astagfirullah, kamu kenapa jadi begini?" Suara Om Fadli bergetar. Ia langsung memeluk keponakannya itu. "Om, tempat ini bukan dunia kita." Tangis Nisa pecah. "Ayo cepat, kita harus keluar dari sini sebelum gerbangnya tertutup lagi." Om Fadli menggenggam erat tangan Nisa dan menariknya menyusuri lorong. Lorong itu kini bergetar. Dindingnya bergerak seperti perut binatang lapar. Suara-suara aneh mulai terdengar dari balik tembok, ratapan, lolongan, dan suara orang-orang mengigau dalam kesakitan. "Om, itu. Mereka kayaknya masih hidup," ucap Nisa terisak. "Jangan lihat ke belakang, fokus ke depan. Bacakan ayat kursi dalam hati, jangan berhenti," perintah sang paman. Nisa menurut. Di antara air mata dan napas yang sesak, ia mencoba merapal ayat-ayat perlindungan. Tubuhnya masih gemetar, tapi langkahnya mulai kokoh di samping pamannya. Dan di ujung lorong, tampak cahaya. Gerbang itu menunggu. Cahaya itu semakin mendekat, semakin terang, seolah menjadi harapan terakhir bagi Nisa. Ia memegang erat tangan pamannya Om Fadli yang terus menariknya maju. Namun semakin mereka mendekat, semakin berat rasanya langkah mereka. Seakan-akan lantai berubah menjadi rawa lengket yang menghisap, memaksa mereka untuk berjuang lebih keras untuk setiap langkah. "Ayo Nisa, jangan berhenti. Kita hampir sampai," teriak Om Fadli. Meski suaranya terdengar serak. Nisa berusaha mengerahkan seluruh tenaganya, berusaha menepis rasa takut yang semakin mendalam. Di balik lorong, suara aneh semakin jelas terdengar. Suara ribut seperti makhluk-makhluk yang meronta dalam kegelapan. Sesekali, Nisa mendengar bisikan halus yang menyelusup di telinganya. Namun ia berusaha menepisnya. Mereka tak akan biarkan kita pergi," bisik Nisa dengan napas yang terengah-engah. Om Fadli berhenti sejenak, memandang ke arah pintu cahaya yang semakin dekat. "Tidak, Nisa. Mereka akan mencoba menghentikan kita, tapi kita punya kekuatan lebih. Tuhan selalu ada bersama kita. Jangan pernah ragu." Nisa menggigit bibir, menahan tangis. Betapa ia merindukan kehidupan biasa, dunia yang penuh cahaya dan kebahagiaan. Namun dunia itu kini terasa sangat jauh. Segalanya terasa sangat asing dan menyeramkan. Ketika mereka semakin dekat dengan cahaya itu, tiba-tiba dinding di belakang mereka bergetar keras, membuat lantai berderak. Terlihat bayangan gelap muncul dari setiap sudut lorong, bergerak menuju mereka dengan kecepatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Bayangan itu semakin jelas. Makhluk-makhluk berwujud manusia yang terdistorsi, wajah-wajah mereka terbalik, dengan mata yang melotot kosong dan mulut yang melenganga lebar.
Mereka datang, teriak Nisa, panik. Om Fadli menggenggam lebih erat tangan Nisa. Jangan lihat mereka. Jangan takut. Namun makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Suara langkah kaki mereka menggema dalam lorong yang sempit. Bau busuk dari tubuh mereka semakin menyengat, seolah udara di sekitar mereka dipenuhi dengan kebusukan yang tak bisa dilawan. Ada yang merintih, ada yang berteriak, dan beberapa hanya diam, menatap dengan mata kosong. "Lari, Nisa! Lari!" teriak Om Fadli, menarik Nisa lebih cepat. Dengan sekuat tenaga, mereka berlari menuju pintu cahaya itu. Namun langkah kaki makhluk-makhluk itu semakin cepat, dan Nisa bisa merasakan kehadiran mereka yang semakin dekat. Ia mulai merasa panik, tapi kemudian ia mendengar suara Om Fadli yang berbisik tegas. "Baca ayat kursi, Nisa, sekarang juga." Nisa langsung mengikuti instruksi pamannya. Dalam hatinya, ia mengulang ayat kursi berulang-ulang. Seiring dengan itu, cahaya dari depan semakin terang dan terasa semakin dekat. Akhirnya, mereka sampai di gerbang cahaya. Om Fadli mendorong Nisa untuk melangkah terlebih dahulu. Ketika mereka akhirnya melintasi gerbang tersebut, tubuh mereka terasa ringan, seperti melayang. Dunia yang suram dan gelap itu menghilang perlahan-lahan, digantikan dengan kegelapan yang tidak menakutkan, melainkan penuh kedamaian. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan tempat itu, suara mengerikan terdengar dari belakang. "Saatnya kalian membayar." Suara itu terdengar serak, datang dari makhluk yang semakin menjauh. Namun kata-katanya terngiang-ngiang di telinga Nisa. Nisa menoleh untuk terakhir kalinya. Ia melihat bayangan-bayangan gelap itu semakin jauh, terhisap oleh kegelapan yang lebih dalam. Suara itu hilang, dan dengan satu langkah terakhir, mereka melangkah keluar dari alam yang tak seharusnya ada. Nisa terengah-engah, melangkah keluar dari kegelapan itu dengan pamannya. Mereka berada di sebuah tempat yang terasa asing, tapi jauh lebih damai dibandingkan dengan dunia gaib yang baru saja mereka tinggalkan. Udara segar yang tidak pernah terasa sebelumnya kini menyentuh kulitnya, membuatnya merasakan perbedaan yang sangat jelas. "Apa yang baru saja terjadi, Om?" tanya Nisa. Suaranya masih gemetar. Ia menoleh ke arah pamannya, yang kini terlihat lebih tenang, meskipun jelas ada kecemasan di matanya. Om Fadli menarik napas panjang, lalu menatap Nisa dengan mata yang penuh perhatian. "Kita baru saja keluar dari dunia lain, dunia yang sangat mirip dengan alam kita, tapi dihuni oleh makhluk-makhluk yang terperangkap di sana. Mereka yang mati dalam keadaan tidak seharusnya." Nisa terdiam, mencoba mencerna kata-kata pamannya. "Tapi, kenapa aku bisa sampai di sana? Bagaimana aku bisa terjebak?" Om Fadli menatapnya dengan wajah serius. "Kamu menginap di tempat yang bukan sembarang penginapan. Itu adalah pintu gerbang menuju dunia yang terperangkap antara hidup dan mati. Makhluk yang kau temui, itu bukan manusia biasa. Mereka adalah jiwa yang terjebak, yang belum bisa menemukan kedamaian." Nisa menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. "Tapi kenapa aku tidak tahu? Kenapa aku tidak merasa ada yang aneh?" Di dunia itu, mereka bisa menipu pengunjung dengan segala ilusi. Mereka membuatmu merasa nyaman, memberikanmu apa yang kamu inginkan. Kamu makan, tidur, semua terasa seperti biasa. Tapi itu semua hanya untuk membuatmu tetap berada di sana. Mereka memberi makanmu dengan bangkai manusia, Nisa. Itu adalah makanan bagi mereka, dan juga umpan bagi mereka untuk membuatmu tetap tinggal. Nisa menggigil mendengar penjelasan itu. "Jadi semua yang aku makan, itu bangkai?" Om Fadli mengangguk pelan, ekspresinya penuh kesedihan. "Ya, dan kasur yang kamu kira tempat tidurmu, itu bukan kasur asli. Itu adalah jerami dan kulit binatang, sebuah ilusi yang dibuat untuk memerangkapmu. Lalu kenapa aku bisa keluar, Om? Kenapa aku bisa pergi dari sana?" Om Fadli menatapnya dalam-dalam. "Karena aku datang tepat pada waktunya. Aku merasakan ada yang tidak beres, dan aku berdoa. Aku mencari kamu melalui doa dan niat baik. Allah memberi petunjuk dan jalan bagi kita untuk keluar. Tidak semua orang bisa keluar begitu saja dari tempat seperti itu, Nisa." Nisa terdiam merenung. "Tapi kenapa aku? Kenapa bukan orang lain yang terjebak? Aku hanya salah turun bis." Om Fadli menepuk bahunya dengan lembut. "Setiap orang yang terjebak di dunia itu punya alasan mereka masing-masing, Nisa. Kadang kita tidak tahu mengapa, tapi yang pasti, kamu tidak sendirian. Ada banyak jiwa yang terjebak di sana, dan mereka tidak selalu bisa keluar. Tapi Om, makhluk itu, mereka bilang aku harus membayar sesuatu. Apa itu?" Om Fadli menatap jauh ke depan, matanya mengerut. Mereka ingin mengambil sesuatu dari setiap jiwa yang mereka tangkap.
Itu bisa berupa jiwa, kenangan, atau bahkan hidup itu sendiri. Mereka mencoba membuatmu terperangkap, mengikatmu dengan ikatan yang sulit terputus. Tapi sekarang kamu sudah bebas, Nisa. Jangan pernah kembali ke tempat itu. Mata Nisa berkaca-kaca. Aku tak ingin kembali, Om. Tapi kenapa aku merasa mereka akan datang lagi? Om Fadli menarik Nisa ke dalam pelukannya, mencoba memberi kenyamanan. Tidak akan ada yang datang, Nisa. Kita sudah keluar. Tapi kita harus tetap waspada. Dunia seperti itu selalu ada. Di kejauhan, suara angin bertiup lembut, menyapu mereka dengan ketenangan yang terasa masih asing setelah semua yang mereka alami. Nisa menatap langit yang kini tampak begitu luas dan terang. Malam berikutnya, Nisa merasa tubuhnya semakin lelah. Meski ia sudah berusaha untuk mengikuti petunjuk pamannya, berdoa, dan membaca ayat-ayat perlindungan, ia tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus mendera. Setiap kali ia terbangun, selalu ada rasa seakan sesuatu mengintainya dari dalam kegelapan kamar. Bayangan yang sempat ia lihat sebelumnya masih jelas terbayang dalam pikirannya, dan rasa dingin itu selalu datang saat ia merasa paling rapuh. Pada suatu malam yang terasa sangat sunyi, Nisa terbangun lebih awal dari biasanya. Pukul 3 dini hari, ia terjaga dengan perasaan gelisah yang begitu kuat. Tak ada suara selain detak jantungnya yang semakin keras, dan udara yang terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Nisa memutuskan untuk berdiri dan berjalan keluar kamar, mencoba menenangkan diri dengan berkeliling di sekitar rumah. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara lirih, seperti bisikan yang berasal dari arah dapur. Langkah Nisa terhenti, dan ia memicingkan mata, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaan atau memang ada sesuatu yang salah. Hatinya mulai berdebar kencang. Siapa itu? Nisa berbisik pelan, takut suara yang ia buat bisa memanggil sesuatu yang tak diinginkan. Ia melangkah perlahan menuju dapur. Ketika sampai di ambang pintu, ia terhenti. Suara itu semakin jelas terdengar, seperti ada seseorang yang sedang berbisik-bisik, namun suara itu terasa semakin tidak wajar. Terlalu pelan, terlalu halus. Seperti ada banyak suara bercampur dalam satu, dan semuanya mengarah padanya. Dengan hati yang semakin gugup, Nisa memberanikan diri untuk membuka pintu dapur. Begitu pintu terbuka, ia terkejut. Di meja dapur, terhampar sepotong daging yang tampaknya baru dipotong, berlumuran darah yang masih segar. Daging itu terlihat sangat aneh, seperti ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan bentuk daging biasa. Seketika, Nisa merasa mual. Ini bukan daging biasa, gumamnya, menahan muntah. Namun tak lama kemudian, suara bisikan itu semakin jelas, semakin banyak, seolah-olah berasal dari berbagai arah sekaligus. Nisa merasa seperti daging itu mulai bergerak, menyusup ke dalam pikirannya, menariknya untuk mendekat, seolah-olah daging itu memanggilnya. Ia ingin berbalik, lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Di tengah ketakutannya, terdengar langkah kaki mendekat dari belakang. Nisa menoleh, dan tampaklah sosok pamannya, Om Fadli, yang berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Nisa, jangan dekati itu," serunya dengan suara tegas. Nisa langsung mundur, melangkah mundur dengan cepat dan hampir terjatuh ke belakang. "Om, ini apa? Kenapa ada daging ini di sini? Kenapa suara itu terdengar begitu nyata?" Om Fadli berjalan cepat menghampiri Nisa, menepuk pundaknya dengan lembut. "Itu bukan daging biasa, Nisa. Itu adalah jebakan. Mereka, makhluk-makhluk itu, coba menarikmu kembali ke dunia mereka." Nisa terbeliak, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tapi kenapa sekarang? Kenapa daging ini muncul di sini? Aku sudah berusaha untuk melupakan semuanya." Om Fadli menarik Nisa menjauh dari meja dapur dan membawa Nisa ke ruang tengah. "Mereka tidak akan berhenti, Nisa. Mereka sudah mencium ketakutanmu dan itu yang mereka inginkan. Mereka mencoba menarikmu kembali dengan cara apapun yang mereka bisa." Nisa terdiam, hatinya semakin kacau. "Tapi, apa yang harus aku lakukan, Om? Aku merasa mereka semakin dekat." Om Fadli menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Kamu harus terus berdoa, jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ingat, mereka hanya bisa menang jika kamu menyerah pada rasa takut itu. Mereka bisa menciptakan ilusi, tapi hanya dengan keyakinan dan ketenangan kamu bisa menghancurkannya." Namun, meski sudah mendengar kata-kata pamannya, Nisa merasa semakin cemas. Ia merasa semakin lelah dengan perjuangan ini, dengan rasa takut yang tak pernah benar-benar hilang. Tidur semakin sulit baginya. Setiap malam ia merasa tubuhnya semakin terjerat dalam mimpi buruk yang terasa nyata. Om Fadli, yang melihat ketegangan di wajah Nisa, berkata dengan suara pelan, "Tidak ada yang mudah dalam hal ini, Nisa.
Tapi jika kamu tetap bertahan, berdoa, dan menjaga hatimu tetap bersih, kamu akan bebas. Percaya padaku. Nisa mengangguk pelan meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, Om. Rasa takut ini seolah tidak bisa hilang. Om Fadli tersenyum, meskipun senyumnya sedikit miris. Tidak ada yang bisa menjamin kebebasan penuh dari ketakutan Nisa. Tetapi selama kamu tetap berjuang, kamu akan lebih kuat dari ketakutan itu. Namun, di dalam hati Nisa, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Apakah benar ia bisa benar-benar bebas dari dunia gelap yang telah menempelnya itu? Dan apakah makhluk-makhluk itu akan berhenti mengejarnya? Hari demi hari, Nisa berusaha untuk mengikuti setiap nasihat Om Fadli. Ia rajin berdoa, membaca ayat-ayat perlindungan, dan menjaga pikirannya tetap positif. Namun, rasa takut itu tetap menyelimuti hatinya. Setiap kali malam tiba, ia merasa seolah-olah bayangan itu akan kembali, mengintainya dalam kegelapan. Bahkan, dalam keadaan yang paling tenang sekalipun, ada perasaan bahwa makhluk-makhluk itu selalu mengamati setiap gerak-geriknya. Satu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu rumah pamannya, tiba-tiba Nisa merasakan hawa yang berbeda. Ada perubahan di udara, seperti ada sesuatu yang mulai bergerak di sekitar rumah. Perasaan aneh yang sebelumnya hanya muncul di malam hari, kini hadir pada siang bolong. Nisa merasa panik dan langsung mencari Om Fadli. Om, Nisa berlari menghampiri pamannya yang sedang duduk di ruang makan. Ada yang aneh, Om. Aku merasa mereka ada di sini. Mereka mengikutiku. Om Fadli mengangkat pandangannya dari secangkir teh hangat yang sedang ia nikmati. Matanya menatap Nisa dengan penuh perhatian. Apa yang kamu rasakan, Nisa? Nisa mengerutkan kening, mencoba mengendalikan dirinya yang mulai cemas. Aku merasa seperti ada yang mengawasi dari luar rumah. Udara terasa begitu berat, dan suara-suara itu terdengar semakin jelas. Aku tidak bisa tidur, Om. Mereka ada di sini. Om Fadli menaruh cangkir teh di meja dan berdiri, berjalan mendekati Nisa. Tenang, Nisa. Itu adalah gangguan dari dunia mereka. Mereka tidak bisa langsung datang kepada kita, tetapi mereka bisa mengirimkan pengaruh, getaran, atau rasa takut. Mereka mencoba melemahkanmu dari dalam. Jadi, ini semua cuma trik mereka. Nisa bertanya, suaranya mulai gemetar. Betul, jawab Om Fadli mengangguk perlahan. Mereka ingin kamu merasa lemah, agar bisa mengikatmu kembali ke dunia mereka. Tapi kamu lebih kuat dari itu. Jangan biarkan mereka melihat bahwa kamu takut. Nisa menatap wajah pamannya, mencoba mencari kekuatan dari kata-katanya. Tapi, Om, bagaimana kalau aku tidak bisa menghadapinya? Aku merasa seperti sudah terlalu jauh terjerat. Om Fadli meletakkan tangan di bahu Nisa, memberi semangat. Kamu bisa, Nisa. Ingat, mereka hanya bisa menguasai kamu kalau kamu menyerah. Kita harus lakukan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar doa. Apa itu, Om? Nisa bertanya, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Om Fadli tersenyum tipis, lalu berbisik pelan. Kamu harus melawan mereka dengan cara yang mereka tak bisa pahami. Kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak takut lagi. Lakukan itu dengan cara yang mereka tidak duga. Nisa tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud pamannya, tetapi ia merasa ada kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu sering terjebak dalam ketakutan dan kini saatnya untuk menghadapi rasa takut itu. Malam itu setelah berjam-jam berdoa dan berusaha menenangkan diri, Nisa memutuskan untuk melakukan apa yang Om Fadli katakan. Ia menyiapkan segelas air, dan di depan jendela kamar yang menghadap keluar, ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Suaranya bergetar, namun ia berusaha keras untuk tidak ragu. Sebelum mereka bisa menembusku, aku harus lebih kuat, pikirnya. Tak lama setelah itu, Nisa merasakan perubahan yang cukup besar. Angin yang berhembus dari luar terasa lebih dingin, namun tidak ada lagi bayangan yang mengintai. Suara-suara yang sering terdengar perlahan-lahan mereda, dan Nisa merasa ada sesuatu yang mengendur, seperti ikatan yang mulai terlepas, seperti halnya rantai yang mulai pecah. Namun, di tengah rasa tenang yang mulai ia rasakan, tiba-tiba Nisa mendengar suara bisikan yang datang dari arah pintu kamar. Nisa. Suara itu terdengar familiar, seperti suara yang selalu ia dengar saat berada di penginapan itu. Nisa menahan napas dan menoleh ke arah pintu. Perlahan, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan bayangan gelap muncul di ambang pintu. Sosok itu perlahan berjalan mendekat, seolah tak mengenal batas antara dunia nyata dan dunia mereka. Nisa, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja.
Nisa tidak lagi merasa takut. Ia berdiri dengan tegap, menatap sosok itu. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan menyerah, katanya dengan suara yang penuh keteguhan. Sosok itu berhenti sejenak, tampak terkejut dengan sikap Nisa yang tidak gentar. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami? Suara itu terdengar penuh amarah, namun Nisa bisa merasakannya. Makhluk itu mulai goyah. Tidak ada yang lebih kuat dari keyakinan, jawab Nisa. Dan aku tidak akan membiarkan kalian mengontrol hidupku. Sosok itu semakin mundur, dan sebelum Nisa bisa mengucapkan kata-kata berikutnya, bayangan itu lenyap begitu saja, menghilang ke dalam kegelapan. Nisa menghela napas panjang, merasa seolah-olah beban berat yang ia rasakan selama ini sedikit terangkat. Namun ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Kemenangan kecil ini memberinya harapan baru, tetapi ia masih harus berjuang untuk sepenuhnya bebas dari alam yang begitu gelap itu. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, Nisa merasa ada perubahan yang signifikan. Meski ketakutannya belum sepenuhnya hilang, ada perasaan yang lebih tenang di dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah ada batas yang sudah dipasang di antara dirinya dan dunia gelap yang selama ini menghantuinya. Tidak lagi ada suara bisikan yang mengganggu, tidak ada bayangan yang mengintai di sudut-sudut ruangan. Namun, meski begitu, Nisa tahu bahwa ia masih berada dalam bahaya, dan bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia lalui. Hari itu, ia memutuskan untuk menemui Om Fadli kembali. Setelah beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh, ia merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Nisa tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi, dan ia merasa perlu mencari jawaban lebih dalam tentang semua hal yang mengelilinginya. Om Fadli menerima kedatangannya dengan senyuman yang tipis, namun matanya menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Ada yang mengganggu pikiranmu, Nisa? Tanyanya melihat Nisa yang duduk cemas di depannya. Nisa mengangguk, ragu untuk berbicara lebih lanjut. Om, aku merasa ada yang masih kurang, seperti ada sesuatu yang belum tuntas. Mereka sepertinya masih mengincar aku, Om. Om Fadli menatap Nisa dengan serius. Nisa, ingatlah bahwa apa yang kamu alami bukanlah hal yang biasa. Kamu sedang berada di ujung batas antara dua dunia. Dunia mereka dan dunia kita. Jika kamu tidak berhati-hati, mereka bisa saja datang lagi. Apa yang harus aku lakukan, Om? Nisa bertanya dengan suara hampir putus asa. Om Fadli menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di samping Nisa. Sebelumnya, mereka datang dengan cara yang lebih halus, menggunakan ketakutanmu, menggunakan kebingunganmu. Tapi sekarang, kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak mudah dibohongi oleh ilusi mereka. Nisa memandang pamannya, merasa bingung. Tapi aku sudah mencoba. Aku sudah berdoa, aku sudah melawan ketakutanku. Dan itu sudah sangat baik, jawab Om Fadli. Namun ketakutan bukan hanya perasaan. Ketakutan juga bisa berbentuk pikiran yang berulang-ulang. Bisa juga datang dalam bentuk yang lebih nyata, lebih mengancam. Kamu harus berhenti memikirkan mereka. Nisa merasa sulit untuk memahami sepenuhnya apa yang dimaksud pamannya. Tapi, bagaimana aku bisa berhenti memikirkan sesuatu yang sudah terlalu dekat denganku? Sesuatu yang telah mengejar dan mengancam hidupku? Om Fadli memandangnya dengan tatapan lembut. Kamu harus belajar untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Jangan biarkan mereka terus berada di dalam pikiranmu. Jangan biarkan bayangan mereka menguasai dirimu. Mereka hanya bisa ada jika kamu memberi mereka tempat dalam pikiranmu. Jadi aku harus melupakan semuanya? Nisa bertanya, masih merasa bingung. Bukan melupakan, tetapi melepaskan, jawab Om Fadli dengan tenang. Kamu harus melepaskan kendali mereka atas hidupmu. Jangan biarkan mereka terus menguasai hatimu dengan rasa takut itu. Nisa mulai merasa lebih tenang setelah mendengar penjelasan pamannya. Meskipun ia masih ragu, ia tahu bahwa ia harus terus berusaha untuk mengatasi rasa takut dan kekhawatirannya. Pikirannya yang penuh dengan kecemasan harus digantikan dengan ketenangan. Ia bertekad untuk mengikuti apa yang dikatakan pamannya, meskipun itu terasa sangat sulit. Baik, Om. Aku akan mencoba untuk melepaskan mereka, katanya dengan suara pelan. Om Fadli tersenyum tipis, mengangguk. Kamu bisa, Nisa. Ingat, kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Tuhan selalu bersama orang-orang yang berusaha untuk tetap teguh. Malam itu, Nisa merasa lebih mantap. Ia duduk di kamar dengan lampu yang sedikit redup, berdoa dengan khusyuk, dan memusatkan pikirannya pada kata-kata pamannya. Ia berusaha keras untuk melepaskan rasa takut yang selama ini terus menghantuinya. Tidak ada lagi bayangan yang mengintainya. Tidak ada lagi suara-suara yang mengganggu.
Ia menutup matanya, dan perlahan-lahan ketenangan mulai menyelimuti tubuhnya. Namun, tepat saat ia merasa hampir tenang, tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di sampingnya. Matanya terbuka lebar, dan ia langsung menoleh ke samping. Di sana berdiri sosok bayangan hitam yang familiar, makhluk yang telah mengikutinya selama ini. Nisa menggigil, namun ia segera teringat kata-kata Om Fadli. "Jangan takut, jangan takut," bisiknya pada dirinya sendiri. Sosok itu mulai bergerak maju, mendekatkan dirinya ke Nisa dengan langkah yang lambat namun penuh ancaman. Nisa bisa merasakan hawa dingin yang datang bersamaan dengan kehadiran makhluk itu. "Tidak ada tempat untukmu di sini," kata Nisa, dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya. Sosok itu berhenti sejenak, seolah terkejut dengan kata-kata Nisa. Namun ia tidak mundur. "Kamu tidak bisa lari dariku." Suara itu terdengar seperti seretan pasir, rendah dan berat. "Kami akan selalu ada." Namun Nisa menatapnya dengan tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai pikiranku lagi. Kamu tidak punya kekuatan atasku jika aku tidak memberikannya padamu." Makhluk itu tampak ragu sejenak, lalu perlahan-lahan menghilang dalam kabut gelap yang mulai mengalir keluar dari dinding kamar. Nisa menundukkan kepala, merasakan kelegaan. Dia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tetapi dia berhasil melewati ujian besar malam itu. Hari-hari setelah kejadian malam itu, Nisa merasa dunia seolah berubah. Perasaan takut yang dulu menguasai pikirannya kini mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Sosok-sosok gaib yang pernah mengikutinya, yang terus mengintai dan menakut-nakutinya, kini seolah tidak lagi ada. Nisa merasa lebih bebas, lebih hidup, meskipun ada rasa waspada yang tetap ada dalam dirinya. Pada suatu pagi yang cerah, Nisa duduk di balkon rumah pamannya menikmati secangkir teh hangat. Pemandangan di luar terlihat damai, jauh dari kegelapan yang dulu menyelubungi hidupnya. Ia merasa seolah beban yang begitu berat telah terangkat dari bahunya. Tiba-tiba, Om Fadli datang menghampirinya. "Kamu sudah merasa lebih baik?" tanyanya, matanya penuh perhatian. Nisa menoleh dan tersenyum. "Ya Om, aku merasa jauh lebih ringan sekarang. Aku merasa seperti bisa bernapas dengan lega." Om Fadli duduk di sebelahnya. "Itulah yang aku harapkan. Tetapi ingatlah Nisa, perjalananmu belum berakhir. Kamu harus tetap hati-hati. Jangan biarkan ketakutan itu kembali menguasaimu." Nisa mengangguk, meresapi setiap kata pamannya. "Aku mengerti Om, aku akan selalu ingat itu." Om Fadli tersenyum lembut. "Kamu sudah melalui ujian yang tidak mudah Nisa. Jangan lupa kita selalu dilindungi olehnya, asal kita tidak berhenti berusaha." Nisa memandang ke depan, ke arah horizon yang jauh, berpikir bahwa meskipun dunia ini penuh dengan misteri dan bahaya, ia tidak akan lagi membiarkan ketakutannya menguasai hidupnya. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Tuhan selalu menyertainya, dan ia harus terus berjuang untuk menjaga kedamaian dan ketenangan dalam hatinya. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Nisa menatap masa depannya. Tak ada lagi bayangan gelap yang menakutkannya. Tak ada lagi rasa takut yang menghimpit. Kini, ia bebas. Cerita ini berakhir di sini, dengan Nisa yang terus melangkah maju, meninggalkan masa kelam di belakangnya, menuju kehidupan yang lebih terang dan penuh harapan.